Di awal film, kita diperkenalkan dengan pasangan suami istri yang sedang merayakan kelahiran anak kedua mereka, seorang bayi perempuan yang diberi nama Michelle. Ayahnya bernama Ed dan ibunya bernama Rachel. Mereka begitu bahagia dengan kehadiran putri kecil mereka ini. Adegan kemudian beralih ke 5 tahun kemudian, di mana Ed sedang menemani istrinya Rachel yang terbaring lemah karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Dokter sudah memberitahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk menyelamatkan Rachel, membuat Ed sangat terpukul dan sedih. I'll take care of the girls. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Sharon, seorang wanita yang gemar minum dan menikmati kehidupan bebas. Dia bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon. Suatu malam, saat berada di bar, Sharon minum terlalu banyak hingga kehilangan kendali. Untungnya dia punya seorang teman bernama Rose yang selalu peduli padanya. Keesokan paginya, Sharon bangun dalam kondisi mabuk berat. Namun Rose tetap setia merawat dan memperhatikannya. Your mother. Now put on the shoes. Suatu pagi, saat Sharon sedang berbelanja di sebuah minimarket, matanya tidak sengaja tertuju pada sebuah koran. Koran itu memuat berita tentang seorang gadis kecil yang membutuhkan bantuan karena menderita penyakit yang merusak tubuhnya. Sharon terdiam sejenak, seperti sedang mengingat sesuatu, dan hatinya mulai tersentuh oleh rasa iba terhadap gadis kecil tersebut. Ma'am. Di tempat lain, Ed yang masih diliputi kesedihan sedang bersiap untuk menghadiri pemakaman istrinya di sebuah gereja. Ia berusaha menenangkan kedua putrinya yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sementara mereka tidak tahu bahwa ibu mereka telah tiada. I don't see the problem here. She looks beautiful to me. Sharon terus memikirkan gadis kecil itu. Bahkan saat sudah di dalam mobil, ia masih membaca surat kabar tersebut dan melihat bahwa pemakaman ibu gadis kecil itu akan dilaksanakan hari ini di sebuah gereja. Entah kenapa, Sharon merasa terdorong untuk hadir di pemakaman tersebut. Dia penasaran ingin bertemu dengan gadis kecil itu, sekaligus menyampaikan rasa belasungkawanya atas kepergian sang ibu. Sharon, meskipun dalam keadaan berantakan, memberanikan diri masuk ke dalam gereja untuk mengikuti acara pemakaman. Ed, I'm so sorry. God is here with us right now. Saat ada kesempatan, ia menyapa Michelle, gadis kecil yang sedang berlarian tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika mereka sedang berbincang, Ed tiba-tiba mendekat dengan bingung, bertanya siapa Sharon sebenarnya. Sharon pun terkejut dan merasa bingung sendiri kenapa dia datang ke sana. Meski begitu, dia tetap menyampaikan belasungkawa kepada Ed dan menawarkan bantuan. Namun, karena Ed tidak mengenal Sharon, dia hanya mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu pergi meninggalkan Sharon yang masih terdiam di tempat. Saat Sharon sedang bekerja di salon, dia menceritakan kejadian di pemakaman kepada temannya Rose. Rose merasa bingung dan bertanya-tanya, mengapa Sharon sampai ikut acara pemakaman orang yang tidak dikenalnya. Sharon menjelaskan bahwa dia merasa terdorong untuk membantu keluarga tersebut, terutama karena dia tahu gadis kecil itu menderita penyakit serius yang memerlukan perawatan segera. Sharon juga menyadari bahwa keluarga itu mungkin kesulitan secara finansial. Meskipun Rose masih bingung tentang dari mana Sharon akan mendapatkan uang, Sharon tetap optimis dan bertekad untuk membantu keluarga tersebut dengan cara apapun yang dia bisa. Setelah kepergian istrinya, Ed yang dibantu oleh ibunya dalam merawat anak-anaknya, kini berjuang sebagai orang tua tunggal. Sebagai pekerja bangunan, Ed harus menghadapi tantangan besar dalam menghibur anak-anaknya yang sering bertanya tentang keberadaan ibu mereka. Hal ini membuatnya bingung dan sulit untuk memberikan jawaban yang memadai kepada anak-anaknya. Michelle telah lama didiagnosis dengan penyakit liver dan memerlukan transplantasi liver secepatnya. Kondisinya sering kambuh, dan Ed harus siap membawa Michelle ke rumah sakit dalam keadaan apapun. It's gonna be fine. You stay with Granny. I love you. No, but the highway's gonna be closed. We're gonna need another blood transfusion. Saat di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa jika transplantasi tidak segera dilakukan, Michelle kemungkinan besar tidak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Ed sangat kebingungan dan merasa tertekan tentang bagaimana cara menolong putrinya yang sangat dicintainya. Ed merasa sangat bingung dan tertekan karena biaya untuk pengobatan rumah sakit sebesar $600.000 jauh melebihi kemampuannya. Sebagai seorang pekerja bangunan, dia tidak mungkin menanggung biaya operasi transplantasi liver yang sangat mahal.
Your total will be $6,130.50. 6,000? Suatu pagi, Ed melihat banyak rumah di daerahnya mengalami kerusakan akibat musibah angin tornado. Melihat kondisi tersebut, dia berpikir bahwa mungkin akan ada banyak pekerjaan perbaikan yang bisa dia dapatkan. Dan ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang sangat dia butuhkan. Sementara itu, di tempat lain, Sharon sedang sibuk menggalang dana untuk membantu Michelle. Dia menyebarkan brosur dengan foto Michelle dan mengajak orang-orang untuk berdonasi. Bahkan, dia membuka salonnya bagi siapa saja yang ingin potong rambut sambil berkontribusi melalui donasi, berharap bisa mengumpulkan dana yang cukup untuk membantu biaya pengobatan Michelle. Ross sebagai sahabat setia sangat mendukung upaya Sharon. Dia menghubungi semua saudara-saudaranya, mengajak mereka datang ke salon Sharon, bahkan hanya untuk potong rambut dan berdonasi. Dengan begitu, Ross berharap bisa membantu mengumpulkan lebih banyak dana demi kesembuhan Michelle. Make me beautiful. Malam itu sepulang kerja, Ed pulang sambil membawa belanjaan yang sudah didaftarkan oleh ibunya. Namun, ada suatu makanan penting yang ia lupakan, pesanan ibunya. Hal ini memicu perdebatan kecil antara Ed dan ibunya. Karena kesal, Ed akhirnya jujur bahwa dia sebenarnya tidak lupa, tapi uangnya tidak cukup. You forget when I gave you a list. Mendengar hal ini, ibunya merasa menyesal dan meminta Ed untuk tetap yakin bahwa pasti ada jalan keluar. Namun, Ed sudah muak mendengar kata-kata tentang keyakinan. Ia teringat bahwa mendiang istrinya dulu selalu mengatakan hal yang sama, dan sekarang Michelle juga menghadapi nasib yang serupa. Di tengah-tengah obrolan yang tegang itu, Sharon tiba-tiba muncul dan mengetuk pintu sambil membawa uang hasil penggalangan dana. Ed dan ibunya terkejut, dan dengan penuh keyakinan, ibunya mengatakan bahwa ini adalah hasil dari keyakinan yang selama ini ia yakini, sambil memandang ke arah Ed yang masih kebingungan. Ibunya Ed pun mempersilahkan Sharon masuk dan dengan ramah menawarinya untuk makan malam bersama. Mereka pun duduk dan makan malam bersama sambil mengobrol. Saat itu Sharon tak sengaja melihat tumpukan tagihan di meja rumah Ed. Pemandangan itu membuat Sharon terdiam sejenak, berpikir tentang beban keuangan yang sedang dihadapi oleh keluarga Ed. Keesokan paginya Sharon memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai tagihan-tagihan yang dimiliki Ed. Dia menelpon pihak rumah sakit dan terkejut mengetahui bahwa jumlah tagihannya mencapai $400.000. Dengan segera Sharon mendatangi rumah Ed, meminta semua berkas terkait tagihan tersebut. Meskipun Ed bingung dengan kedatangan Sharon yang tiba-tiba, dia memutuskan untuk mengikuti alurnya. Sharon meyakinkan Ed bahwa dia memiliki kemampuan dalam mengelola hutang piutang, dan dia ingin membantu Ed menegosiasikan hutang-hutangnya. Meskipun Ed menolak ide untuk menjual rumah sebagai alat pembayaran, Sharon tetap berusaha mencari solusi lain. Dia bertekad untuk menemukan cara lain untuk mengumpulkan dana tanpa harus mengorbankan rumah Ed. Keesokan paginya Sharon datang ke rumah Ed dan melihat Ed sedang bersiap-siap untuk pergi. Setelah bertanya, Ed menjelaskan bahwa dia ingin melamar pekerjaan sebagai pemborong untuk perbaikan atap-atap yang rusak akibat angin topan yang melanda daerah tersebut. Sharon mendukung niat baik Ed. Namun saat melihat proposalnya, dia merasa proposal tersebut kurang profesional dan perlu diperbaiki. Sharon pun meminta Ed untuk mengulang proposalnya agar terlihat lebih baik dan profesional. Dia kemudian membantu Ed dalam menyusun ulang proposal tersebut dan bahkan mendampingi Ed saat melakukan interview dengan kepala proyek pemborong. Berkat kerjasama mereka, semuanya berjalan dengan lancar dan Ed pun diterima untuk mengerjakan perbaikan atap tersebut. Setelah Ed menyelesaikan pekerjaannya memperbaiki atap-atap rumah, Sharon juga sibuk dengan penggalangan dana. Dia mengajukan berbagai proposal ke perusahaan-perusahaan dan terus berusaha mendapatkan dukungan dana dimanapun dan dia bisa. Usahanya tidak sia-sia. Dari penggalangan dana tersebut, Sharon berhasil mengumpulkan $11.000 yang cukup untuk membantu mengurangi sebagian besar hutang rumah sakit Michelle. Upaya Sharon memberikan sedikit kelegaan bagi Ed dan keluarganya, meski mereka masih harus mencari cara untuk menutupi sisa biaya. Good news is, we made over $11,000 this month. Malam berikutnya, ketika Ed pulang dari kerja, dia terkejut menemukan Sharon sedang berada di kamar bersama kedua putrinya. Namun, yang paling membuat Ed terkejut adalah melihat Sharon menggunakan barang-barang pribadi milik mendiang istrinya. Tanpa sadar, Ed mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Sharon. Hal itu terjadi karena dorongan emosinya yang masih sangat mencintai istrinya yang telah tiada. Sharon merasa tersinggung, segera meminta maaf, namun sedikit ketegangan muncul di antara mereka. Terjadi perdebatan kecil, di mana Sharon merasa Ed terlalu angkuh dan kurang berterima kasih atas semua bantuannya.
Setelah itu Sharon pergi dengan hati yang terluka, meninggalkan Ed yang masih terbawa perasaannya. Sharon sebenarnya memiliki kehidupan yang tidak kalah menyedihkan. Dia memiliki seorang putra yang kini sudah dewasa. Namun hubungan mereka sangat buruk. Putranya membenci Sharon karena merasa tidak pernah mendapatkan perhatian atau kasih sayang darinya. Sharon sangat menyesali kesalahannya di masa lalu dan mencoba meminta maaf kepada putranya. Sayangnya putranya menolak untuk bertemu dengannya, yang membuat Sharon merasa sangat terluka. Never gotten help, never even admitted that you needed it. I'm sorry I showed up here. Malam itu tiba-tiba Michelle menjerit kesakitan dan Ed dengan segera melarikannya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Setelah semalaman di rumah sakit, keesokan paginya Ed merasa sangat kelelahan dan menyadari bahwa dia butuh bantuan untuk mengurus anak-anaknya. Meskipun dia ngerasa malu, dia akhirnya menelpon Sharon dan memintanya untuk membantu mengurus anak-anak. Sharon dengan senang hati datang ke rumah sakit dan membawa anak-anak Ed pulang. Di rumah, Sharon mengajak anak-anak untuk bermain sepatu roda dan menyarankan agar Ed ikut serta. Awalnya, Ed menolak karena masih merasa lelah dan canggung. Namun Sharon memanfaatkan kegembiraan anak-anak yang terus membujuk ayah mereka. Akhirnya, Ed pun setuju dan mereka pergi bersama. Di tempat bermain, Ed secara terus terang mengatakan kepada Sharon bahwa dia membenci situasi ini. Menurutnya, sebagai ayah dialah yang seharusnya mengurus anak-anaknya dan merasa bersalah karena merepotkan orang lain. Mendengar itu, Sharon tertawa dan dengan bercanda berkata, "Aku akan terus mengurus anak-anakmu supaya kau tetap membencinya." Mereka tertawa kecil bersama. Lalu Ed bertanya tentang kehidupan Sharon. Namun Sharon menolak untuk membicarakannya. Dia mengungkapkan bahwa masa lalunya tidak baik. Suaminya meninggalkannya demi mengejar impian sebagai pemusik. Sementara anaknya sendiri membencinya karena merasa Sharon tidak peduli padanya. Saat pulang ke rumah, Sharon mencoba menghubungi putranya yang kebetulan sedang berulang tahun ke-23. Dengan penuh kerinduan, Sharon meninggalkan pesan suara untuknya. Meski terasa sangat menyedihkan, Sharon menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan harapan bisa sedikit terhubung dengan putranya, meskipun dia tahu putranya tidak ingin bertemu dengannya lagi. Hingga hari ini, Sharon masih sangat merindukan anaknya dan berharap suatu saat bisa memperbaiki hubungan mereka. Sharon terus mencari cara untuk membantu mengurangi hutang yang menumpuk. Suatu hari, dia menyarankan kepada Ed untuk menjual rumahnya dan pindah ke tempat lain demi melunasi sebagian hutang. Namun saran itu membuat Ed marah. Dia menolak dengan tegas karena rumah itu adalah satu-satunya warisan yang ingin ia berikan kepada anak-anaknya nanti. Baginya, rumah tersebut memiliki nilai emosional yang besar dan menjualnya bukanlah pilihan. Sharon yang tidak pernah menyerah terus mencari cara untuk membantu Ed mengurangi hutangnya. Dia mendatangi kantor asuransi dan berusaha meyakinkan mereka untuk membayar seluruh hutang rumah sakit Ed. Meskipun awalnya pihak asuransi menolak, Sharon terus mendesak dan memberikan rincian tentang penyakit Michelle dan membandingkan situasi ini dengan kasus lain yang mungkin terjadi pada anak-anak mereka sendiri. Akhirnya setelah mendengarkan argumennya, pihak asuransi setuju untuk memenuhi permintaan Sharon. Semua hutang rumah sakit sebesar $400,000 terhapuskan. Sharon kemudian menyampaikan kabar bahagia ini kepada Ed. Ed merasa sangat senang dan terharu hingga tidak bisa menahan air matanya. Meskipun masih ada beberapa hutang lainnya, penghapusan hutang rumah sakit memberikan sedikit kelegaan bagi Ed dan membuatnya merasa lega karena tidak perlu menjual rumahnya. Keesokan harinya, saat Ed sedang sibuk bekerja, dia menerima telepon dari Sharon. Sharon memberitahukan bahwa kondisi Michelle semakin parah dan dia harus segera dioperasi. Dokter merekomendasikan operasi dilakukan di Omaha, yang memerlukan waktu perjalanan lama dan obat-obatan khusus yang tidak akan cukup selama perjalanan. Karena itu, mereka harus menggunakan pesawat pribadi. Mendengar berita ini, Ed merasa sangat bingung dan tertekan, karena dia tahu tidak mungkin dia bisa mendapatkan pesawat pribadi. Dengan penuh keyakinan dan tekad, Sharon terus mencari cara untuk mendapatkan pesawat pribadi. Dia mulai menelpon berbagai agensi, namun awalnya semua pihak menolak dan tidak bersedia membantu. Tidak menyerah, Sharon mengubah strateginya dengan langsung mendatangi agensi-agensi tersebut sambil membawa selebaran foto Michelle sebagai alat untuk membujuk mereka semua. Usahanya membuahkan hasil yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, Sharon tidak hanya mendapatkan satu pesawat pribadi, tetapi 5 pesawat sekaligus. Kabar baik ini membuat Sharon sangat bahagia. Ia segera memberitahukan kabar tersebut kepada Ed dan ibunya.
yang terkejut dan tidak percaya bahwa hal ini bisa terjadi. Semua orang merasa sangat senang dan terharu atas keberhasilan Sharon dalam mengatasi situasi sulit ini. Sharon yang sangat sibuk mengurus urusannya Ed dan Michelle membuat Rose merasa marah. Rose mempertanyakan mengapa Sharon mengorbankan begitu banyak waktu dan uang. Sharon sangat terkejut dengan reaksi Rose. Dia menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang peduli dengan Michelle, dan dia merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu gadis kecil itu dengan sepenuh hati. Dia menjelaskan bahwa tindakan ini bukan hanya tentang uang dan waktu, tapi tentang menyelamatkan nyawa Michelle. I'd love to talk more about that, but I'm busy trying to keep a little girl from dying. How did it become your... Keesokan harinya, Sharon mengambil langkah besar dengan memanggil wartawan untuk datang ke rumah dan mewawancarai Michelle tentang penyakitnya. Namun tindakan ini membuat Ed sangat marah. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan Sharon merendahkan martabat dan menganggapnya sebagai pengemis. Ed menegaskan bahwa dia tidak ingin penyakit anaknya diumbar ke publik, dan dia mampu mengurus anaknya sendiri tanpa bantuan publik. Ed pun meminta Sharon untuk menghentikan segala upaya tersebut dan tidak lagi terlibat dalam urusan keluarganya. Sharon merasa sangat kecewa dan terluka oleh pernyataan Ed. Dia merasa bahwa semua usaha dan pengorbanannya untuk membantu Michelle dianggap sebagai pemanfaatan, bukan sebagai bentuk dukungan yang tulus. Dalam keadaan tertekan dan emosional, Sharon pulang ke rumah dan minum alkohol secara berlebihan yang membuatnya mabuk. Melihat keadaan Sharon, anak-anak menjadi ketakutan dan meminta Sharon pergi dari rumah mereka. Ed juga meminta Sharon untuk tidak mendekati anak-anaknya lagi. Sebelum Sharon pergi, dia memutuskan untuk berbicara tentang kehidupannya yang penuh penderitaan. Sharon menceritakan betapa dia merasa tidak ada orang yang peduli padanya, dan bagaimana dia menggunakan alkohol untuk menenangkan pikirannya. Dengan penuh penyesalan, Sharon meminta maaf kepada Ed karena telah bertindak buruk di rumahnya. Dia merasa sangat menyesal dan berharap Ed bisa memahami situasinya meski dia tahu dia telah membuat kesalahan. Hey, Tell those girls good. Sejak kejadian tersebut, hubungan persahabatan antara Ed dan Sharon tidak terdengar lagi kabarnya. Waktu terus berlalu hingga pada tanggal 17 Januari 1994, salju tebal turun dan menyelimuti seluruh kota. Jalanan membeku membuat akses keluar masuk kota sangat sulit. Ed dan ibunya sibuk mempersiapkan stok makanan untuk beberapa hari ke depan, menunggu sampai badu salju mereda. Namun tiba-tiba Ed menerima telepon dari rumah sakit. Pihak rumah sakit memberitahu bahwa besok Ed harus berangkat ke Oklahoma untuk menjalani operasi lever bagi putrinya, Michelle. Operasi ini sangat penting dan merupakan bagian dari antrean. Jika Ed melewatkan kesempatan ini, belum tentu mereka akan mendapatkan kesempatan yang sama lagi. Michelle harus segera dioperasi dan situasinya sangat mendesak. Mendengar kabar ini, Ed merasa sangat panik. Di luar, salju terus turun dan menutupi seluruh jalan, membuat perjalanan tampak mustahil. Ibunya mencoba melarang Ed untuk pergi karena kondisi cuaca yang sangat berbahaya. Namun Ed bersikeras. Dia yakin meskipun kondisinya sulit, dia pasti bisa membawa Michelle ke rumah sakit dengan selamat. Tekad Ed kuat karena dia tahu bahwa nyawa putrinya tergantung pada operasi ini. if we don't take it, Michelle dies. Sebelum berangkat, Ed memutuskan untuk menelpon Sharon terlebih dahulu untuk mengabarkan bahwa operasi lever akan dilakukan besok dan dia harus segera menuju bandara agar tidak ketinggalan pesawat. Mendengar berita ini, Sharon terkejut, tetapi dia langsung bergerak cepat. Sharon meminta bantuan Rose untuk mencari peta jalan mana yang masih terbuka dan tidak tertutup salju, agar perjalanan Ed menuju bandara bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Sharon juga menghubungi agensi untuk memastikan pesawat tersedia untuk keperluan besok. Meskipun awalnya ada sedikit kendala, akhirnya semua yang dibutuhkan berhasil diatur. Sharon, Rose, dan Ed pun bekerja sama, saling membantu, dan berusaha sebaik mungkin agar Michelle bisa mendapatkan operasi tepat waktu. Sementara Ed bersiap-siap untuk membawa Michelle ke bandara, di tengah perjalanan dia menghadapi banyak kendala. Jalan-jalan dipenuhi mobil yang mogok dan pohon tumbang akibat badai salju. Meskipun Ed sudah berjuang mati-matian untuk terus maju, semua upayanya gagal karena jalur-jalur yang tertutup. Di sisi lain, Sharon yang mendengar berita bahwa semua jalan tertutup segera menelpon Rose untuk mencari solusi. Rose menyarankan bahwa satu-satunya cara yang tersisa adalah menggunakan helikopter. Sharon langsung berpikir cepat dan menghubungi kembali agensi yang telah menolongnya sebelumnya. Agensi tersebut segera menyebarkan berita melalui media, mengumumkan bahwa mereka sedang mencari helikopter dan pilot untuk membantu Michelle. Mereka meminta siapapun yang memiliki helikopter untuk segera menghubungi mereka.
Sementara itu, Ed yang sudah putus asa merasa sangat bersalah kepada Michelle. Dengan penuh kesedihan, dia meminta maaf kepada putrinya karena tidak bisa membawanya ke rumah sakit. Ed bahkan berencana untuk pulang kembali. I love you so much, baby girl. Namun sebelum benar-benar memutuskan untuk menyerah, dia menelpon rumah sakit untuk membatalkan rencana perjalanan mereka. Saat Ed hampir selesai berbicara dengan dokter di telepon, tiba-tiba keluarga Rose datang menemui Ed. Mereka dengan tergesa-gesa mengabarkan bahwa helikopter sudah tersedia dan sedang dalam perjalanan. Mendengar kabar ini, Ed terkejut sekaligus kebingungan. Ia segera membatalkan pembicaraannya dengan dokter dan menutup telepon. Helikopter itu dijadwalkan mendarat di halaman di sebuah gereja dan mereka harus sampai di sana dalam 45 menit. Ed meminta untuk mengemudikan mobil karena dia tahu jalan pintas yang bisa mempercepat perjalanan. Dengan cepat, mereka pun berangkat menuju gereja. Sementara itu di halaman gereja, masyarakat yang mendengar berita tentang kondisi Michelle ikut beraksi. Mereka dengan sukarela beramai-ramai membersihkan tumpukan salju di lapangan agar helikopter bisa mendarat dengan aman. Seluruh kota tampak bersatu, bekerja bahu-membahu untuk memastikan Michelle bisa mendapatkan pertolongan tepat waktu. Saat Ed dan keluarganya tiba di gereja, mereka melihat pemandangan luar biasa, seluruh masyarakat yang saling membantu demi putrinya. Ed sangat terharu melihat masyarakat yang bekerja sama, bahu-membahu untuk menolong Michelle. Perasaannya campur aduk, penuh rasa syukur dan haru atas dukungan yang tak terduga dari orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari betapa besar dampak dari tindakan Sharon yang tak pernah menyerah, walaupun mereka sempat berselisih paham. Sebelum helikopter berangkat, Ed menghampiri Sharon dan dengan tulus mengucapkan terima kasih yang mendalam. Ia menyadari betapa besar pengorbanan Sharon dalam membantu putrinya. Sharon yang terlihat sedikit emosional hanya tersenyum dan berkata bahwa ini semua adalah hasil usaha bersama. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu mereka sangat terharu melihat perjuangan Ed, Michelle dan terutama Sharon yang tidak pernah menyerah, membuat suasana menjadi penuh kehangatan dan harapan. Di akhir film ditampilkan foto asli Michelle yang tersenyum bahagia, disertai kabar gembira bahwa ia berhasil menjalani operasi transplantasi liver dengan selamat. Teks di layar mengungkapkan bagaimana seluruh biaya rumah sakit berhasil ditanggung oleh dukungan orang-orang yang tergerak menyaksikan perjuangannya. Pada tahun 2014, Michelle dinyatakan sehat sepenuhnya dan berhasil meraih gelar sarjana. Simbol dan keberhasilannya mengatasi segala rintangan yang dulu tampak mustahil. Sharon yang terus menjalani hubungan persahabatan yang erat dengan keluarga Ed menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Persahabatan mereka bertahan hingga hari ini. Lebih dari sekedar teman, mereka telah menjadi keluarga. Dan film pun berakhir.